langsung memutar poros lehernya, menghadap dan memberi tatapan tajam dan lekat pada Bayu. Kata-kata yang dikeluarkan oleh suaminya yang dicintainya selama ini seperti parang tajam langsung menghunus dan memotong jantung hatinya. Amira tersentak dengan ucapan Bayu yang mengatakan bila dirinya adalah wanita murahan. Wajah Amira merah dengan cap 5 jari milik Bayu. Rasa sakit mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya yang dicintainya membuat tangisnya terhenti untuk beberapa saat. Deru napas yang terjadi penuh penyesalan kini berubah menjadi deru kemarahan. "Mas, aku bukan wanita murahan. Aku tidak melakukan apa-apa dan tidak menjual tubuhku pada pria lain," seru Amira setengah berteriak karena suaranya hampir tercekat. Bayu memberinya senyuman penuh cibiran bercampur kemarahan. "Sebelum aku melihat foto itu, aku percaya kalau kamu bukan wanita murahan," ucap Bayu mengacukan protes Amira. "Tapi aku benar-benar tidak tahu masalah foto itu, Mas. Sepertinya aku dijebak," ucap Amira lirih di akhir kalimat. Mendengar kata-kata dijebak keluar dari mulut Amira, bukannya membuat Bayu merasa prihatin atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dan mencari siapa yang menjebak istrinya. Pria dengan kemarahan tinggi di hadapan Amira itu malah tertawa dengan keras seolah mengejek apa yang dikatakan oleh Amira. "Dijebak katamu?" tanya Bayu di sela tawanya. "Siapa yang menjebakmu?" sambungnya lagi. Kini tawanya menghilang. Wajah Bayu kembali garang dan mata melotot dan tubuh condong ke arah Amira. "Siapa yang menjebakmu?" teriak Bayu dengan deru napas membentur kulit wajah Amira. "Katakan padaku, bila kamu memiliki bukti yang jelas, maka aku akan memberi perhitungan padanya," sambung Bayu masih dengan suara yang keras. "Aku juga tidak tahu, Mas," jawab Amira dengan wajah menunduk. Bayu menghela napas kasar. Dia berjalan dan duduk di sofa dengan tangan mengguyar wajah, lalu rambut dan menjambak rambutnya sendiri. Lagi-lagi terdengar dengusan kasar. Bayu kembali menatap lekat Amira. Mendapat tatapan tajam dan lekat dari Bayu membuat tubuh Amira bergetar. Ini pertama kalinya Bayu melihatnya seperti itu selama pernikahan mereka. Ini juga pertama kalinya Bayu menumpahkan kemarahan yang tinggi padanya. Amira masih berdiri dengan tubuh gemetar, bukan karena tamparan dan kemarahan Bayu saja, tapi juga karena kedinginan. Tubuh Amira masih basah kuyup oleh hujan ditambah dengan kemarahan Bayu. Otomatis tubuhnya gemetar hebat. "Ada yang mau kamu jelaskan padaku?" tanya Bayu tanpa mengubah cara melihat Amira. Seketika suasana hening untuk sesaat dan hanya suara isak tangis Amira yang berirama menyesakan. "Hari ini aku mencari kerja dan bertemu dengan Resti. Dia membawaku bertemu dengan pamannya Beno. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi karena kepalaku pusing setelah minum jus yang diberikan oleh pelayan." Amira bercerita sambil menangis. Dia menceritakan pada Bayu apa yang sebenarnya terjadi hingga dia terbangun dan menemukan tubuhnya polos di dalam kamar hotel. Tangisnya kembali pecah dan rapat saat mengingat tubuhnya yang polos tanpa sehelai benang pun. Amira merasa jijik, membayangkan apa yang telah terjadi pada dirinya di saat dia tidak sadar. Bayu bangkit dari duduknya, lalu mendekati Amira dengan wajah semakin garang. "Sejak kapan kamu pandai mengarang cerita, Amira? Sejak kapan?" bentak Bayu dengan wajah condong ke arah Amira. "Mas, aku tidak pernah mengarang cerita. Semua yang aku katakan padamu itu benar," sahut Amira tidak kalah tinggi karena dia merasa tidak berbohong. Bayu mengambil salah satu foto yang ada di tangan Amira. "Kamu tahu siapa Beno? Kamu mengenal dia?" Bayu menunjuk punggung pria yang ada di atas tubuh Amira dalam foto yang dipegangnya. Amira pun ikut memperhatikan foto itu. Dalam foto itu tampak dengan jelas pria yang berada di atas tubuh Amira memiliki punggung yang padat dan panjang. Lengannya pun tampak berotot. Dia tampak seperti pria perkasa yang memiliki tubuh ideal sebagai lelaki idaman para wanita. Mata Amira perlahan melotot setelah menyadari apa yang diperhatikannya. Dia sama sekali tidak mengenal bentuk tubuh pria itu. Begitupun potongan rambutnya. Semua yang dia lihat pada pria dalam foto itu sangat berbeda dengan apa yang ada pada diri Beno. "Sudah tahu?" tanya Bayu tanpa menjelaskan apa-apa yang dia tunjukkan. Amira mengerti apa yang ingin Bayu lakukan padanya. Bayu ingin mengatakan bila pria yang ada di foto itu tidak memiliki ciri-ciri sebagai Beno, karena Beno memiliki tubuh yang sedikit pendek dengan tumpukan lemak di perutnya. Beno pria setengah baya yang memiliki tubuh gembul, meski tidak terlalu gendut. "Apa ini tubuh Beno?" Kembali Bayu ingin mendengarkan jawaban Amira. Amira hanya menggelengkan kepala, kembali dengan darah air mata yang kembali mengalir dengan deras. "Kalau dia bukan Beno, lalu siapa pria itu?" "Kamu tahu Amira? Apa
Apa kamu tahu siapa Beno? Dia tidak mungkin melakukan hal sekotor itu. Dan serendah itu hanya untuk menjebakmu. Lagi pula, kita tidak memiliki hubungan atau masalah dengan pria itu. Apa mungkin dia memiliki alasan untuk menjebakmu? Berurusan dengan kita hanya akan menghabiskan waktu saja. Selama ini Beno tidak pernah ada dalam kehidupan mereka, baik Bayu maupun Amira. Amira juga tidak mengenal pria itu, sedangkan Bayu mengenal Beno hanya sekedar saja karena yang dia tahu Beno adalah pengusaha yang bisa dikatakan kelas atas dan memiliki nilai baik. Tapi aku hanya bertemu dengan mereka, Mas. Amira merasa tidak pernah bertemu dengan siapapun selain Resti dan Beno. Kamu bertemu dengan siapa di belakangku? Aku juga tidak tahu. Cibir Bayu. Mas! Amira tahu apa yang dimaksud Bayu. Sudahlah, aku capek. Aku baru pulang, ingin bertemu dengan istri dan aku. Tapi ternyata saat tiba di rumah, bukan istri yang aku temui, melainkan foto-foto kotor ini. Sedangkan istriku, dia malah bersenang-senang dengan pria lain di kamar hotel. Ucap Bayu menceritakan rasa kesal dan kecewanya. Setelah berbicara seperti itu, Bayu memutar tubuh lalu berjalan meninggalkan Amira. Mas! Panggil Amira, tetapi Bayu sama sekali tidak menghiraukannya. Amira mengejar langkah Bayu dan meraih tangannya. Mas, dengarkan aku. Amira memaksa Bayu berhenti dan berputar ke arahnya. Cukup Amira, bentak Bayu sembari mengempaskan tangan Amira. Aku lelah malam ini. Jangan sampai aku memukulmu untuk kedua kalinya dan berbuat yang tidak seharusnya aku lakukan padamu karena pengkhianatanmu. Sambungnya dengan masih suara tinggi. Mas, aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Tangis Amira. Amira kembali meyakinkan Bayu, tetapi suaminya itu malah mendorong kasar saat Amira menyentuh tangannya hingga tubuh Amira terhuyung ke belakang dan mundur beberapa langkah, hingga akhirnya dia jatuh dan tersungkur di lantai karena tubuhnya yang lemah dan juga keseimbangannya yang tidak ada. Ma! Teriak Axel sembari berlari mendekati Amira. Amira dan Bayu terkejut mendengar teriakan Axel, terlebih saat melihat bocah kecil itu berlari ke arah Amira dan langsung memeluk erat. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sejak mereka mulai ribut, Axel sudah bangun karena mendengar keributan mereka. Hanya saja bocah itu tak berani mendekat karena takut pada kemarahan Bayu dan Amira. Terlebih saat Bayu menampar Amira, tubuh Axel gemetar hebat dalam persembunyiannya. Sayang, Amira menyambut kedatangan Axel dengan peluk erat dan tangisnya semakin pecah. Beberapa saat berada dalam pelukan Amira, Axel melepaskan diri dan berbalik, menghadap Bayu dengan mata melotot dan tatapan tajam. Bocah kecil itu menatap papanya. Papa jahat. Kenapa papa mendorong mama sampai jatuh? Kenapa papa pukul mama sampai mama menangis? Suruh Axel melakukan protes atas apa yang dilakukan Bayu pada Amira. Bayu tidak bisa berkata-kata. Untuk sesaat pandangannya beradu dengan tatapan tajam dan kecewa Axel atas perbuatannya pada Amira. Karena masih dirundung marahan, Bayu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Toh Axel juga masih terlalu kecil untuk hal ini. Bayu memutar tubuh meninggalkan mereka. Setelah kepergian Bayu, Axel kembali pada Amira dan mereka kembali berpelukan. Tangis Amira sama sekali tidak henti sejak tadi dan semakin menyedihkan saat Axel memeluknya erat sembari menghibur dan menenangkannya. Ma, jangan menangis lagi. Nanti kalau papa jahat lagi sama mama, aku yang akan balas. Besok-besok aku tidak akan bersembunyi dan takut lagi saat papa pukul mama. Ucap Axel menghibur Amira dengan janji yang polos. Amira sama sekali tidak bisa menahan kesedihan dan rasa haru atas penghiburan Axel. Pelukannya semakin erat. Hingga malam terus berlalu. Amira dan Axel terus masuk kamar. Malam ini Bayu tidak tidur di kamar bersama Amira. Dia memilih tidur di kamar tamu. Amira tidur bersama Axel, namun Amira tidak bisa menjamkan mata karena pikirannya sangat kacau dan sedih. Setelah kejadian itu, sikap Bayu pada Amira semakin dingin. Begitupun dengan sikap Axel pada Bayu. Setiap kali Bayu mengajaknya berbicara dan mendekatinya, bocah kecil itu selalu saja menghindar seperti orang ketakutan. Seringkali dia memeluk Amira dan bersembunyi di balik tubuh Amira. Sudah beberapa kali Amira berusaha menjelaskan pada Bayu tentang kejadian malam itu, tapi sepertinya Bayu belum bisa memaafkan dan masih menganggapnya sebagai wanita murahan. Amira tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu hingga kemarahan Bayu reda. Sudah 2 minggu ini hubungan antara Bayu dan Amira masih belum baik. Sikap Bayu masih seringkali dingin pada Amira. Meski antara mereka tidak terjadi lagi pertengkaran, namun suasana dalam rumah tidak harmonis. Pagi yang dingin membuat Amira malas beranjak dari peraduannya yang empuk.
Dia hanya membuka mata, tetapi enggan untuk bangun. Tubuhnya terasa lemah dan kepalanya pusing. Amira memijit kepalanya. Semakin berusaha menahan rasa pusing, Amira semakin merasakan perutnya mual. Karena mualnya semakin terasa dan perutnya seperti diaduk-aduk. Amira dengan cepat menyingkirkan selimut dari tubuhnya, lalu berlari ke dalam kamar mandi. Tanpa menutup rapat pintu kamar mandi, Amira langsung buk dan muntah. Karena tidak ada makanan yang dia makan sejak kemarin pagi, dan beberapa hari ini nafsu makannya hilang. Muntahnya pun hanya air. Tak hanya 1 kali atau 2 kali, Amira kembali muntah beberapa kali dan perutnya semakin terasa mual. Bayu masih tertidur. Mendengar suara muntahan Amira, akhirnya dia pun terbangun dan duduk sembari memulihkan telinga, menjelaskan apa yang dia dengar. Ada rasa khawatir dalam dirinya, mendengar suara muntahan Amira semakin rapat. Dia pun akhirnya beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi untuk memastikan apa yang dia dengar. Karena pintu tidak tertutup rapat, Bayu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada Amira. Membuka pintu dan berjalan perlahan mendekati Amira. Bayu terus perhatikan istrinya yang terus membungkuk di wastafel. "Mas, tolong ambilkan air minum," minta Amira saat melihat sekilas Bayu mendekat. Tanpa berkata, Bayu memutar tubuh dan keluar dari kamar mandi untuk mengambil minum sesuai permintaan Amira. Tak lama dia telah kembali membawa segelas air mineral dan berikannya pada Amira. Amira langsung mengambil dan minumnya setelah beberapa kali kumur-kumur. Baru juga ia ingin menyerahkan gelas yang telah kosong pada Bayu. Tiba-tiba, tubuhnya semakin lemah dan pandangannya kabur. Amira pingsan dengan gelas di tangan jatuh dan pecah. "Amira!" teriak Bayu kaget. Refleks Bayu menangkap tubuh Amira ketika melihat tubuh istrinya lunglai dan akhirnya luluh. Untung dia bergerak cepat sehingga tubuh Amira tidak jatuh ke lantai dan membentur apapun yang ada di dalam kamar mandi. Dia sangat panik dan cemas. Bayu langsung mengangkat tubuh Amira dan membawa keluar, lalu membaringkan di atas tempat tidur. Dia juga langsung menghubungi dokter keluarga. "Amira, bangunlah!" Wajah pusat Amira semakin membuatnya panik. Beberapa kali dia mengumpat dalam hati. Dokter yang dihubunginya tidak segera datang. Bahkan dia kembali menghubungi dokter itu dan memintanya untuk segera datang. "Kenapa lama sekali?" sambut Bayu dengan wajah kesal setelah dokter datang dan membukakan pintu. "Maaf, jalan macet," jawab dokter itu sembari berjalan menuju tempat tidur di mana Amira berbaring. Dokter langsung memeriksa kondisi Amira sembari mendengarkan penjelasan Bayu tentang Amira yang pingsan setelah muntah-muntah di kamar mandi. "Tuan, apakah istri Anda tidak makan beberapa hari ini?" tanya dokter setelah selesai memeriksa. Bayu terdiam sejenak. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan dokter, sedangkan beberapa hari setelah pertengkaran itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Amira karena masih diliput rasa marah. "Makan?" jawab Bayu singkat. "Apakah istri Anda telah datang bulan?" Kali ini diamnya Bayu bukan karena dia tidak tahu, tapi lebih pada tercengang dan terkejut mendengar pertanyaan dokter yang memeriksa istrinya. Selama ini tamu bulanan Amira selalu tepat waktu dan dia mengetahuinya karena setiap kali dia meminta haknya sebagai seorang suami, Amira akan mengatakan bila tamunya datang di tanggal yang tidak berselisih jauh dari tanggal bulan lalu. Hanya saja bulan ini, dia tidak melihat istrinya membeli roti Jepang dan tidak mendengar istrinya menolak saat dia minta haknya. Bayu tidak menyentuh Amira sejak pertengkaran itu terjadi. "Tuan," dokter mengoyakkan lamunan Bayu. "Apa Anda tidak tahu siklus bulanan istri Anda?" tanyanya. "Apa ada masalah dengan kesehatan istriku?" tanya Bayu malah memberikan pertanyaan lain. Dokter itu tersenyum tipis dan sangat singkat. "Bukan, aku hanya curiga bila istri Anda sedang hamil," jawab dokter itu. "Hamil?" Bayu kaget mendengar dugaan dokter. Matanya bulat sempurna, bahkan bisa dikatakan melotot.